Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam serta nikmat sehat, yang mana dengan nikmat ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas insyaallah Allah berkahi. Kemudian yang Allah beri ujian sakit, mudah-mudahan Allah mengangkat penyakit kita, penyakit yang sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan dengan ujian tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat AF Qoari Channel dimanapun berada, kembali lagi pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ya, ini bagaimana cara membaca dengan baik, dengan tepat dan benar, beserta saya akan mencontohkan atau membacakan hukum-hukum tajwidnya. Ya, jadi banyak terdapat beberapa pembaca itu yang mendapatkan kesalahan ketika membaca surah Al-Fatihah, ya, terkhususnya. Apalagi bagi seorang imam, ya, imam solat, ya, di dalam solatnya pasti membaca surah Al-Fatihah. Nah, salah satu surah Al-Fatihah ini ialah kesempurnaan daripada solat. Jika bacaannya masih ada yang salah, maka solatnya tidak sempurna, ya. Maka dari itu di sini saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 5, ya. Nanti setelah itu next akan ada video selanjutnya ayat 6 sampai dengan ayat ke-7. Oke, bagaimana cara saya membacakannya? Silahkan saksikan atau simak video ini sampai dengan selesai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita mulai. Pada ayat 1 atau pada ayat pertama itu ada kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama pada kalimat bismi, ya. Di situ terdapat sin sukun, ya. Jadi bacanya dihameskan, ya. Hukumnya hames. Jadi penyebutan sinnya harus mengalir, ada di sis hembusan nafasnya, ya. Bis. Nah, seperti itu. Jangan terlalu sedikit, tetapi mengalir, ya, minimal 2 detik lah. Bis, seperti itu, ya. Bis. Nah, kemudian selanjutnya millah. Nah, di situ terdapat terdapat alif lam atau lam jalalah. Di situ terdapat alif lam syamsiyah, ya. Jadi dibaca millah, dibaca tarqiq, ya, jangan ditebalkan, bukan millah, tetapi bacaannya ialah millah, ya. Atau hukumnya bisa disebut atau dikenal dengan idgham syamsi, ya. Millah, di situ ada alif lam syamsiyah. Kemudian kalimat lam yang kedua, di situ akan ada 2 alif lam, ada 2 lam. Kemudian lam yang kedua la dibaca bismillah, itu mad tabi'i hukumnya, yakni dibaca sepanjang 2 harokat, jangan lebih ataupun jangan sampai dengan kurang, ya. Kemudian berikutnya hirra, di situ terdapat alif lam syamsiyah atau hukumnya idgham syamsi, hirra. Nah, jadi langsung dibaca dengan huruf ra yang bertasydid. Sedangkan huruf ra-nya di situ terdapat hukum ra tafkhim, dibaca tebal ra-nya. Hirra. Nah, seperti itu. Kemudian rah. Nah, di situ juga mengalir, ya. Mengalir rah. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ma, itu hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian nirra, sama dengan kalimat sebelumnya tadi, itu terdapat alif lam syamsiyah atau idgham syamsi
Kemudian ra-nya di situ terdapat ra tafkhim, dibaca tebal. Him. Nah, di situ terdapat ya sukun ya. Ya sukun atau kasrah bertemu dengan ya sukun, itu dinamakan tetapi itu terdapat di akhir kalimat. Nah, disebut hukumnya yakni mad arid lisukun. Dibaca panjang selama 6 harokat. Mad arid lisukun itu terdapat 3 bagian atau 3 cara membaca. Bisa 6 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 2 harokat. Tetapi jika ingin membaca 6 harokat, maka semua bacaannya harus 6 harokat semua yang mad arid lisukun tersebut ya. Nah, kemudian mim di situ terdapat mim yang berharokat, tetapi ketika di akhir kalimat itu disukunkan menjadi hukumnya yakni izhar mutlak. Seperti itu ya. Kemudian ayat yang kedua, alham. Nah, di situ terdapat alif lam itu terdapat alif lam qamariyah atau bisa dikenal hukumnya yakni izhar qamari ya. Alif lamnya jelas dibaca. Yang tadi idgham syamsi atau alif lam syamsiyah tadi, alif lamnya tidak dibaca, langsung nyambung ke huruf yang bertasydid. Sedangkan yang ini alif lamnya dibaca jelas. Bisa dikenal dengan izhar qamari ya. Kemudian hamdu. Nah, di situ terdapat mim sukun bertemu dengan huruf dal. Nah, di situ hukumnya yakni izhar syafawi, dibaca jelas mimnya. Hamdu, tidak boleh terlalu lama ya, jangan didengungkan, tetapi dibaca jelas. Izhar syafawi hukumnya. Kemudian berikutnya lillah. Nah, di situ terdapat lam jalalah kembali. Lillah, lam jalalahnya hukumnya tarkik ya. Tarkik dibaca tipis, bukan lillah, tetapi dibaca lillah. Lillah tipis. Sedangkan lam yang kedua itu terdapat hukum mad tabi'i, la panjang selama 2 harokat, tidak boleh lebih. Kemudian selanjutnya rabbi. Nah, ra-nya di situ hukumnya apa? Hukumnya ra tafkhim, dibaca tebal. Kemudian berikutnya bil. Nah, di situ terdapat alif lam qamari. Nah, sama dengan kalimat sebelumnya tadi di alhamd gitu ya. Alif lam qamari atau hukumnya yakni izhar qamari. Kemudian ala. Di situ ainnya terdapat mad tabi'i, dibaca panjang selama 2 harokat. Kemudian berikutnya lamin. Nah, di situ terdapat mad arid lisukun, dibaca panjang selama 6 harokat. Boleh 6, boleh 4, dan juga boleh 2 harokat. Dan nunnya itu disukunkan, yakni menjadi hukumnya izhar mutlaq. Kemudian berikutnya ayat yang ketiga, arra. Di situ terdapat alif lam syamsiyah kembali. Alif lamnya tidak dibaca, tetapi langsung masuk ke huruf ra yang bertasydid atau huruf yang bertasydid berikutnya. Arra ya, disebut hukumnya yakni idgham syamsi. Di situ ra-nya terdapat ra tafkhim, dibaca tebal. Rah. Nah, rah di situ terdapat hams, hanya ya. Rah mengalir nafas. Nah, kemudian man. Nah, di situ terdapat mad tabi'i, dibaca selama 2 harokat. Kemudian nirra. Nah, di situ terdapat alif lam syamsiyah ya, atau dikenal dengan idgham syamsi. Nirra, ra-nya ra tafkhim. Kemudian berikutnya him, mad arid lisukun, dibaca panjang selama 6 harokat. Mimnya izhar mutlaq. Kemudian berikutnya ayat yang keempat, maliki. Ma-nya hukumnya apa? Hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang selama 2 harokat.
yaumi. Nah, di sini terdapat waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah, yakni disebut hukumnya harful lin atau mad layin, ya, dibaca mengalir saja, jangan dipanjangkan. Jangan dipanjangkan kecuali kalau terdapat di akhir kalimat yaum. Nah, itu dipanjangkan. Tetapi ini berada di tengah kalimat, jadi hukumnya harful lin atau mad layin. Kemudian mid di situ terdapat alif lam syamsiyah. Ya, alif lamnya tidak dibaca tetapi langsung nyambung ke huruf yang bertasydid berikutnya, yakni huruf dal bertasydid. Din. Nah, di situ terdapat mad arid lis sukun, dibaca panjang selama 6 harokat, ya. Nunnya izhar mutlaq. Kemudian berikutnya iyyaka. Iyanya hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang selama 2 harokat. Berikutnya nah di situ ya mengalir jangan dibedakan huruf ainnya tetapi dialirkan cara membacanya. Kemudian berikutnya wa iyyaka. Iyanya di situ terdapat hukumnya mad tabi'i, dibaca panjang selama 2 harokat. Nah, di situ terdapat sin sukun. Apa tadi? Yang paling pertama pada ayat pertama, yakni dihameskan, ya, atau dialirkan bacaannya. Sukun sinnya dialirkan. Seperti itu, ya. Kemudian ta'in mad arid li sukun, dibaca panjang selama 6 harokat. Kemudian nunnya izhar mutlaq. Oke, sahabat AF Channel dimanapun berada, mungkin ini saja salah satu contoh atau cara membaca surah Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mudah-mudahan dengan video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dipelajari bagi yang ingin mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dan insyaAllah next akan kita lanjutkan kembali pada pembelajaran surah Al-Fatihah pada ayat berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.